pembahasan pertama, dampak dalam segi politik. Dalam bidang politik, dari kolonialisme dan imperialisme, bangsa Barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara bangsa terhadap daerah atau wilayah lain dengan maksud memperluas wilayah. Tujuan kolonialisme mempunyai tujuan untuk menguras sumber daya alam dari daerah koloni untuk dibawa ke negara induk. Pada abad ke-15, visi pokok kolonialisme adalah menguasai seluruh wilayah di dunia sebagai wujud pembalasan kepada Islam atas kekalahan Kristen dalam Perang Salib 1453. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Paus pada 1493 lewat perjanjian Tordesillas yang membagi dunia menjadi dua, yaitu sebagian untuk Spanyol dan sebagian lainnya untuk Portugis. Demikianlah Portugis dan Spanyol yang menjadi pelopor penjajahan dunia memulai petualangan mereka karena merasa berhak atas jatahnya masing-masing. Perkembangan kolonialisme telah dipraktikkan sejak zaman kuno oleh kekaisaran seperti Yunani kuno, Romawi kuno, dan Mesir kuno. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Hayati. Jadi pembahasan kedua akan dibahas oleh saya. Imperialisme adalah politik merupakan jenis imperialisme yang berarti suatu pergerakan yang dilakukan sebagai saran untuk menguasai dari sisi politik. Contohnya adalah perayaan saat pesta demokrasi. Tujuan imperialisme memiliki tujuan utama yaitu untuk menguasai dunia yang dilakukan dengan teror organisasi secara politis. Secara umum ada dua macam imperialisme, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno terjadi pada tahun 1500 Masehi, di mana imperialisme mengarah pada berarti perluasan wilayah yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain. Contohnya, negara yang menetapkan imperialisme kuno adalah Portugis dan Spanyol. Sedangkan imperialisme modern mulai terjadi sekitar abad 150 Masehi, 500 Masehi sehingga Perang Dunia Kedua berakhir, yaitu sekitar tahun 1942. Perkembangan imperialisme ternyata juga berkembang di Indonesia dan memiliki pengaruh terhadap beberapa aspek. Berikut adalah pengaruh perkembangan imperialisme di Indonesia. Dampak di bidang politik, imperialisme memiliki dampak di mana munculnya tanah jajahan dan kemudian muncul perang kolonialisme. Politik pemerasan, dari beberapa dampak politik tersebut akan muncul dampak lain, yaitu terjadinya perang politik dunia. Dampak dalam segi ekonomi, penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang ekonomi adalah dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya, pos anyar penarukan, keberadaan infrastruktur jalan dikudung oleh jaringan transportasi khususnya karena api yang muncul dan berkembangan pada masa sistem tanah paksa. Dalam kolonialisme di bidang ekonomi, diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah di Jan Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Dan pembahasan yang ketiga akan dibahas oleh Fatimatus Soleha. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Maksudnya bangsa Eropa di Indonesia membawa berbagai pengaruh termasuk dalam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, penduduk Indonesia diperkenalkan dengan mata uang, yaitu uang kertas dan logam. Bersumber dari Modul Sejarah Indonesia kelas 11 Kemendikbud. Hal ini kemudian yang mendorong munculnya sistem perbankan modern ditandai dengan berdirinya di Javaanse Bank. Bank modern pertama di Hindia Belanda yang didirikan di Batavia pada tahun 1828. Kehidupan perekonomian yang mulai membaik kemudian mempengaruhi sektor lain seperti pembangunan jalan raya, pos anyar, hingga penarukan jalan kereta api hingga industri pertambangan. Dampak dalam segi budaya. Bidang sosial budaya melemahnya tradisi lokal akibat pengaruh Eropa dan diganti dengan tradisi pemerintah Belanda. Bahasa Belanda menjadi bahasa serapan, hilangnya status raja menjadi pegawai pemerintah, penyebaran Kristen Protestan semakin masif. Munculnya berbagai kosakata baru yang diadaptasi dari bahasa asing yang dibawa oleh bangsa Eropa. Munculnya jenis musik, tarian, dan kebudayaan baru karena terjadinya proses akulturasi dan asimilasi kebudayaan. Adanya berbagai bangunan berarsitektur modern berbagai daerah.
Adapun penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Susanti. Dampak dalam segi pendidikan. Dampak dalam segi pendidikan. Munculnya pengajaran gaya barat melalui pendidikan Eropa pada golongan pria seperti keturunan raja, bangsawan atau pengusaha kaya. Munculnya golongan terpelajar 2 Agustus 2023. Dampaknya munculnya golongan baru dalam masyarakat yaitu cendekiawan. Dikenalnya sistem pendidikan barat. Hal ini disebabkan karena munculnya berbagai sekolah Eropa di Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bisa membaca dan menulis. Dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Dampak penjajahan bangsa barat di bidang pendidikan antara lain: 1. Munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. 2. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda.